Nah, karena insiden ini, seluruh harta keluarga mereka disita oleh kerajaan. Namun ternyata, nggak ada satupun pilihan itu yang diambil, guys. Perlahan tapi pasti, berkat bantuan Hasang, umat Katolik Korea kembali berkembang. Siapa saja yang ketahuan Katolik akan ditangkap dan dihukum bersama 4 anggota keluarga di rumahnya. Nggak peduli dia Katolik atau bukan. Praktek nyata dari Santo Paulus Chong Hasang membuktikan kalau kita dalam kondisi sesulit apapun, jika tetap bersama Kristus, pasti bisa melewatinya. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 20 September. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Paulus Chong Hasang, martir Korea. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di kerajaan Korea pada awal abad ke-19. Korea waktu itu dipimpin oleh seorang raja muda bernama Raja Sunjo. Karena masih berumur sekitar 11 tahun pada waktu itu, maka pemerintahan banyak dikendalikan oleh walinya, Ratu Jongsun. Oh ya, Ratu Jongsun ini bukan ibunya ya, melainkan nenek buyut tirinya. Ya, kalau ada yang bingung, memang demikian karena Ratu Jongsun ini adalah istri muda dari kakek buyutnya. Nah, karena masalah politik dan kekuasaan, Ratu Jongsun melancarkan suatu penganiayaan keji terhadap umat Katolik Korea pada waktu itu, yang padahal sebelumnya sempat ditoleransi oleh Raja Jongjo, ayah dari Raja Sunjo. Penganiayaan keji ini terjadi di tahun 1801 dan terkenal dengan nama penganiayaan Sinyu. Banyak umat Katolik yang wafat karena penganiayaan ini. Salah satunya adalah seorang awam bernama Agustinus Jong Yak Jong. Ia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak bernama Elizabeth Jong Jong Hye dan kakaknya Paulus Chong Hasang. Anyway, kalau dilihat nama aslinya, memang penyebutannya seharusnya Jong bukan Jong ya guys. Tapi mungkin zaman dulu romanisasinya agak berbeda, jadi sampai sekarang dikenalnya Chong Hasang, bukan Jong Hasang. Nah, karena insiden ini, seluruh harta keluarga mereka disita oleh kerajaan, sehingga lelaki kelahiran tahun 1795 ini bersama adik dan ibunya pindah ke kota Maje yang sekarang bernama Wabu-up, dekat kota Seoul. Di kota ini situasinya ternyata nggak lebih baik guys, karena kerabat-kerabatnya ini juga anti-Kristen, sehingga mereka ditekan dan dihasut dari segala sisi untuk murtad dari iman Kristen. Ejekan, ancaman, hinaan, nyinyiran, dan berbagai pelecehan lain mereka cicipi selama mereka tinggal di kota itu guys. Secara gak langsung sebenarnya mereka cuma punya 2 pilihan, murtad atau pergi dari kota itu. Namun ternyata nggak ada satupun pilihan itu yang diambil guys. Murtad of course gak mungkin. Pergi dari kota, ya ini namanya kabur dari masalah. Dan gak menutup kemungkinan di kota lain juga dia akan menemukan kondisi yang seperti itu. Jadi mau gak mau dia harus bertahan di kota itu guys. Sang ibu, Cecilia Yusosa, walau di posisi yang sangat sulit sebagai single parent, terus menanamkan iman Katolik kepada kedua anaknya untuk tetap teguh dalam iman. Waktu itu banyak buku Katolik dibakar oleh negara sehingga Ibu Sosa mengajari Hasang dan Chong Hye cara berdoa dan pendidikan iman seadanya secara lisan. Tapi di kemudian hari keduanya menjadi seorang Katolik pemberani guys. Secara diam-diam Hasang tumbuh sebagai seorang penerjemah kerajaan sehingga ia sering bepergian ke kota Beijing, Tiongkok untuk tugas diplomatik. Selama sekitar 15 kali bolak-balik Korea Tiongkok, ia selalu menyempatkan diri berkunjung ke Keuskupan Beijing untuk meminta pengiriman imam ke Korea karena saking sedikitnya imam Katolik pada waktu itu. Perlahan tapi pasti, berkat bantuan Hasang, umat Katolik Korea kembali berkembang sehingga pada tahun 1825, ia meminta pembentukan keuskupan independen bagi Korea yang waktu itu masih berada di wilayah Keuskupan Beijing. Usul ini diterima baik oleh Paus Gregorius ke-16 sehingga Paus menunjuk Uskup Barthélemy Bruguière, MEP, sebagai Uskup Joseon pertama. Namun sayangnya dalam perjalanan ke Korea, Bapak Uskup terserang stroke dan meninggal dunia. Sehingga kursi uskup ditempati oleh Bapak Uskup Laurent Mary Joseph Imbert, MEP. Hasang mempunyai hubungan yang baik dengan Bapak Uskup. Ia sering diajari bahasa Latin dan teologi secara langsung oleh beliau sehingga Hasang banyak membantu kerja Bapak Uskup sebagai misionaris awam.
Tahun 1838, umat Katolik yang telah mencapai 9.000 jiwa pada saat itu membutuhkan lebih banyak imam untuk melayani keuskupan, sehingga Hasang terpanggil untuk turut menempuh studi menjadi imam. Akan tetapi, setahun setelahnya, tanggal 22 September 1839, muncul persekusi kembali kepada umat Katolik Korea yang dikenal dengan nama penganiayaan Gihe. Siapa saja yang ketahuan Katolik akan ditangkap dan dihukum bersama 4 anggota keluarga di rumahnya, nggak peduli dia Katolik atau bukan. Pada masa inilah ia bersama ibu dan adik perempuannya tertangkap, guys. Setelah melewati berbagai penyiksaan, akhirnya Paulus Jong Hasang menerima mahkota kemartiran terlebih dahulu disusul oleh ibu dan adiknya di tahun yang sama. Selama hidupnya, Hasang sempat menulis sebuah buku apologetika Kristen berjudul Sangje Sangso yang menjelaskan kepada pemerintah Korea mengapa gereja Katolik bukan ancaman bagi mereka. Paulus Jong Hasang kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-11 tahun 1925 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1984 sebagai salah satu dari 103 martir Korea. Berkat keberanian para martir Korea di masa lalu, Korea sekarang tumbuh dengan populasi Kristen yang cukup besar, guys. Sekitar 26% dari populasi. Bahkan para pejabat negara Korea banyak yang beragama Kristen Katolik, guys. Salah satunya adalah Presiden Moon Jae-in yang sekarang ini menjabat sebagai Presiden Korea ke-12. Teman-teman, dari kisah hidup Santo Paulus Jong Hasang, kita bisa loh mengambil refleksi dari kisah masa kecilnya. Kita pasti pernah ya ada di posisi yang kurang lebih sama dengan beliau, ditekan dari segala sudut, kayak semua orang menyerang kita gitu. Tentu dalam kondisi seperti ini pasti nggak enak lah. Suasana hati nggak damai, bahkan mungkin ada yang sampai stres menghadapi situasi ini. Nah, lewat kisah hidupnya, sebenarnya kita dapat belajar nih untuk menghadapi tekanan dan kesulitan hidup bersama dengan Tuhan. Bukan malah kabur dari masalah seperti bunuh diri atau justru tanda petik murtad dan mengikuti arus yang salah. Itu kan teori doang, gampang. Prakteknya susah tahu. Lu cobain aja deh dulu di posisi gue. Ya, nggak salah, ada betulnya juga. Namun, praktek nyata dari Santo Paulus Jong Hasang membuktikan kalau kita dalam kondisi sesulit apapun jika tetap bersama Kristus, pasti bisa melewatinya. Beliau yang dalam kondisi dipersekusi sebagai orang Kristen aja bisa kok. Kenapa kita enggak? Oleh karena itu teman-teman, mari dengan perantaraan Santo Paulus Jong Hasang kita bawa tekanan dan kesulitan hidup yang sekarang kita alami kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Santo Paulus Jong Hasang, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Paulus Jong Hasang. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Annyeong!